Baik ya, hari ini kita akan mulai membahas tentang ada istilah distribusi gabungan. Jadi distribusi gabungan. Nah, diawali dengan definisi. Lihat definisi yang pertama. Sulit ke sana. Tahu aja, Pak. Pengubah acak berdimensi dua. Di sini ya ada dua pengubah, yaitu X dan Y. Jika X merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X dan Y dinamakan kubah acak berdimensi dua. Jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Nah, di sini kemudian, jadi ada dua di sini, itu ada X dan ada Y. Kubah acaknya ya. Jadi ada dua kubah acak. Kalau kemarin kita satu aja, yaitu X ya. X saja atau Y saja. Nah, sekarang ini ada dua. Ada X, ada Y. Dalam statistika ada dua macam pengubah acak berdimensi dua, yaitu pengubah acak diskrit berdimensi dua dan pengubah acak kontinu berdimensi dua. Jadi sama ya dengan distribusi kemarin, ada yang pengubah acaknya diskrit, ada yang pengubah acaknya kontinu. Yang pertama kita awali dengan membahas pengubah acak diskrit berdimensi dua. XY disebut pengubah acak diskrit berdimensi dua jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y, salah satunya berhingga atau tidak berhingga, tapi dapat dihitung. Nah, di sini diberikan contoh ya. Sebuah kotak berisi 3 bola pingpong. Bisa main pingpong ya. Yang penting jangan dipimpong orang. Nah, 3 bola pingpong. Dan bola pingpong ini kasih nomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita mengambil 2 bola pingpong secara acak dengan pengembalian. Jadi ada pengembalian, jadi diambil tapi kemudian dikembalikan. Misalkan ubah acak X menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama dan ubah acak Y menyatakan bola pingpong ya mungkin maksudnya ya pada pengambilan menyatakan bola ya, bola aja mungkin kayaknya ya, bukan ulangan ya. Kalau bolang itu bocah petualang ya. Saya pernah nonton ya bolang ya. Tahu bisa. Pada pengambilan bola pingpong kedua. Nah, jadi X menyatakan pengambilan bola pingpong pertama, Y menyatakan pengambilan bola pingpong kedua. Pada pengambilan bola pingpong pertama, bola yang diambil ada 3 kemungkinan, yaitu bisa jadi bola pingpong 1, 2, atau 3. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3, ya kan? Kemudian yang Y juga begitu. Kenapa? Karena dikembalikan, ya kan? Jadi pada pengambilan bola pingpong kedua, karena bola pingpong pertama yang terambil dikembalikan ke dalam kotak, maka bola pingpong yang bernomor 1, 2, 3. Jadi nilai mungkin Y juga sama, 1, 2, 3. Karena kedua pembaca X dan Y punya banyak nilai yang kemungkinannya berhingga, maka disebut dengan pengubah acak diskrit dimensi 2. Kenapa? Karena ini berhingga di sini 1, 2, 3. Nah, ini contoh daripada pengubah acak diskrit yang berdimensi 2. Tinggal nanti kita definisikan. X itu pengubah acak yang seperti apa, Y itu pengubah acak yang seperti apa. Diskrit, kenapa diskrit? Karena di sini dia berhingga dan juga apa ya? Ada jarak-jaraknya ya kan? 1, 2, 3. Kalau kontinu itu kan
seolah-olah rapat kemarin ya. Continue tuh terus-menerus atau seolah-olah rapat. Nah, kalau discrete itu dia putus-putus istilahnya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah garis, kalau discrete itu putus-putus. Sementara kalau continue itu namanya continue itu kan, nah lanjut ya terus seperti itu. Ini kan putus-putus ya, satu, dua, tiga. Gitu. Ada jarak kan antara satu dengan dua, ada jarak antara dua dengan tiga. Nah, berikutnya adalah ubah acak continue. Nah, mirip ya, tetapi dia dalam bentuk interval ya, beda dengan tadi. Kalau tadi kan dalam bentuk discrete, kalau ini adalah bentuknya interval, artinya dia bersambung. Contoh, dalam tubuh seorang manusia yang sehat berusia 20 sampai 29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya yaitu X. Kadar kalsium itu antara 8,5 dan 10,5. Nah, artinya kan itu rapat ya. Ada interval, ya kan? Makanya continue antara 8,5 dan 10,5. Pernah cek darah? Oh, pernah ya. Biasanya cek darah tuh di antaranya saat mau donor kemarin ya, itu cek darah. Adakah yang donor? Oh, enggak ada. Tapi sudah pernah donor darah ya? Belum pernah juga. Oh, ada yang pernah. Si Najma pernah. Oh, belum pernah juga. Masya Allah. Mutia belum sudah pernah donor darah? Belum juga. Masya Allah. Padahal donor darah itu katanya menyehatkan karena nanti mengganti darah yang lama dengan yang baru. Ada produk darah yang baru ya. Katanya kalau biar sehat tuh diantaranya donor darah 2 bulan sekali. Oh, takutan dicucuk, Masya Allah. Takutan disuntik kayaknya. Karena memang mau kadang mau harus dicucuk itu. Pertama dicucuk untuk tes darahnya dulu. Kan mau dites dulu darah kita, golongan darahnya benarkah atau ada perubahan golongan darah. Yang kedua adalah ini layak untuk dijadikan donor darah atau tidak. Kalau tidak layak, maka tidak bisa. Saya juga jarang juga donor darah. Selama ini baru 4 kali saya donor darah. Mestinya lebih dari itu, mestinya ya kalau rutin. Kawan tuh ada yang sampai 100 kali sudah, ada yang 20 kali. Karena dia rutin 2 bulan sekali donor darah. 2 bulan sekali donor darah. Oke. Nah, kemudian kadar kolesterol. Nah, ini bagusnya dicek. Nah, jadi gula darah dicek ya, kolesterol. Kolesterol antara 120 dan 240. Nah, ini kan interval ya. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan kalau bola itu tidak interval kan, bola itu satu-satu ya, satu-satu dikasih nomor 1, 2, 3. Kalau ini kan enggak. Ini antara 8,5, 10,5. Nanti mungkin ada yang 8,51 bisa jadi ya, ada 8,52 atau bisa jadi 8,6 dan seterusnya. Itu kan interval, ya, interval. Sama berat badan biasanya juga. Itu juga datanya kontinu biasanya. Jadi masuk di sini tadi kadar kalsium dalam darah ya, kemudian kadar kolesterol ya. Biasanya dicek juga ada asam urat biasanya. Jadi kolesterol, asam urat itu adalah penyakit yang lumrah kita di Kalimantan Selatan nih. Banyak sekali orang kolesterol sama asam urat biasanya. Bahkan saya juga terakhir itu hampir nggak bisa jalan. Saya kira kenapa? Bukan nggak bisa jalan, tapi kalau jalan tuh sakit. Nah, ternyata setelah dicek ternyata asam urat gitu. Asam urat. Tinggal dijaga pola makan saja supaya pola makannya pola makan yang sehat dan olahraga itu ya. Sebenarnya kita tahu aja sudah ininya apa rumusnya, cuma menjalaninya itu yang kadang-kadang tidak terjalani, ya kan? Apalagi olahraga. Kalau saya sekarang saya rutinkan untuk jalan pagi. Jadi biasanya pagi habis sholat subuh itu jalan keliling Sungai Andai. Nah, di keliling Sungai Andai. Satu putaran saja sih. Mungkin sekitar 3 atau 4 kilo saja, tidak tidak jauh, tidak jauh. Yang penting rutin. Nah, sedikit tapi rutin.
Baik. Nah, karena ubah acak dan X dan Y masing-masing dinyatakan dalam interval, maka disebut dengan ubah acak kontinu berdimensi 2. Dalam ubah acak discrete, perhitungan peluang dari peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu memerlukan sebuah fungsi, maka dengan fungsi peluang gabungan. Nah, langsung berarti kita membahas tentang fungsi peluang gabungan. Nah, kalau tadi itu membahas tentang eh, ubah acak ya. Ubah acak berdimensi 2. Oke. Bentar. Jadi untuk mengetahui apakah dia discrete atau kontinu, tidak lihat datanya. Datanya itu discrete atau datanya kontinu. Kalau kontinu berarti dia eh, peluang, materi peluang. Oke, ya berarti kita langsung masuki sesi lanjutannya.